identik dengan hari kurban. Iya, hari raya Idul Adha itu diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, anak-anak, hewan kurban pada umumnya di Indonesia ini ada berapa ya? Ada 2. Ada yang sudah tahu hewan apa yang biasanya dibuat untuk kurban ya? Nah, 2 macam hewan tersebut adalah hewan apa ini? Coba ditebak hewan apa ya? Hewan kambing. Iya, kambingnya biasanya ada yang bulunya putih, juga ada yang bulunya berwarna coklat. Nah, kalau putih ya, putih bahasa Inggrisnya apa sayang ya? White. Nah, benar sekali. Kalau yang warnanya coklat, dagingnya kulitnya berwarna coklat, bahasa Inggrisnya apa coklat ya? Apa sayang? Brown. Iya, sangat luar biasa. Kemudian hewan kurban yang kedua yang pada umumnya adalah hewan apa? Ding dang ding dang. Iya, hewan sapi. Hewan sapi ini biasanya digunakan untuk kurban pada hari raya Idul Adha. Coba anak-anak kita hitung ya, hewan sapi kakinya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 kaki. Bahasa Inggrisnya 4 apa sayang? 4. Iya, pintar sekali. Kalau bahasa Arabnya 4 apa ya? Apa? Ayo, coba Umi dibisikin. Apa ya bahasa Arabnya 4? Coba Umi dibisikin. Arbaatun. Iya, super sekali. Anak-anak KB Cempaka Asri memang sangat luar biasa. Nah, mengenai hari raya Idul Adha, Umi ada sedikit cerita. Anak-anak mau mendengar cerita? Mau ya? Iya, cerita sejarah hewan kurban. Sejarahnya itu pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu Nabi Ibrahim itu sudah berkeluarga, istrinya namanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim dahulu itu tidak memiliki anak, dan Nabi Ibrahim sangat mendambakan seorang keturunan anak. Seperti itu sayang ya. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ingin sekali diberikan putra atau putri yang soleh dan solehah ya Allah. Aku ingin sekali diberikan keturunan." Seperti itu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Kenapa langsung dikabulkan? Karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat taat sekali kepada Allah ya. Nabi Ibrahim berdoa, kemudian Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Sehingga Siti Hajar pun hamil, kemudian melahirkan seorang putra yang sangat tampan sekali. Nah, putranya Nabi Ibrahim itu diberi nama Ismail. Iya. Nah, ketika anaknya sudah sedikit besar ya, udah bukan bayi lagi, sudah sedikit besar, itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi sayang. Mimpinya Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim malam itu bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail, si anak kesayangan ini. Bagaimana itu anak kesayangan harus disembelih? Otomatis Nabi Ibrahim hatinya khawatir, dan ketika itu, nah, pada pagi harinya setelah mimpi itu ya, pada pagi harinya Nabi Ibrahim bercerita kepada Ismail, "Nak, tadi malam ayah bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana ini nak?" Seperti itu. Sehingga Nabi Ismail pun sama sekali tidak takut. Sehingga Nabi Ismail berkata seperti ini, "Tidak apa-apa ya, Ismail siap untuk disembelih karena semua itu adalah perintah Allah."
seperti itu. Sehingga ketika itu pula Nabi Ibrahim segera menyembelih Ismail. Jadi Ismail itu dibaringkan ya, disebingkan, kemudian disembelih sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengambil pisaunya yang sangat tajam sekali, diambil untuk menyembelih Ismail. Ismail tertidur dan berdoa. Kemudian Nabi Ibrahim membawa pisau yang tajam tersebut dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyembelih Ismail itu sayang, disembelih pakai pisau besar. Ismail yang anak kesayangannya itu tidur, kemudian disembelih pakai pisau besar dengan mengucapkan lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sangat terkejut sekali sayang. Kenapa ya? Karena yang disembelih tadi itu ternyata bukan Ismail. Tiba-tiba Ismail sudah disingkirkan sama Allah, sudah disembunyikan sama Allah. Tiba-tiba yang disembelih tadi itu adalah seekor kambing. Iya, seekor kambing ya. Anggap saja ini adalah kambing. Nah, ini kambingnya. Nah, ketika Nabi Ismail disembelih, tiba-tiba Nabi Ismail disembunyikan sama Allah. Kemudian seorang anak kecil yang mau disembelih ini tiba-tiba berubah menjadi seekor kambing ya. Anggap saja ini adalah seekor kambing. Dan Nabi Ibrahim ketika menyembelih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seret, seperti itu ya. Nah, ini berubah menjadi kambing. Si Ismail itu berubah menjadi kambing ya. Dan Ismail sudah ada di belakang ayahnya dan berkata sama ayahnya, "Ayah, Ismail ada di sini." Dan ayahnya sangat terkejut. Ismail mana? Loh, Ismail mana? Kenapa berubah menjadi kambing? Nah, atas izin Allah ternyata tidak mengizinkan Ismail untuk disembelih karena Allah hanya menguji ketaatan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sangat taat sekali sehingga diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tetap untuk melakukan perintah Allah. Ya, jadi ceritanya seperti itu sayang. Nah, dari cerita tersebut sehingga kita sebagai umat muslim ketika memperingati Hari Raya Idul Adha diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban. Iya, hewan kurbannya tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama hewan kambing, yang kedua hewan sapi. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak ya di rumah juga harus taat kepada Allah. Taatnya anak-anak di rumah bagaimana ya? Menghormati orang tua di rumah ya. Terus melaksanakan perintah-perintah Allah seperti ibadah sholat, seperti itu. Nah, setelah melakukan penyembelihan hewan kurban, kemudian daging-daging dari hewan kurban tersebut dibagikan kepada fakir miskin, juga kepada masyarakat-masyarakat terdekat ya. Jadi anak-anak pastinya kemarin sudah menikmati daging hewan kurban sayang ya. Iya, kira-kira hewan kurban kemarin dibikin masak apa ya? Sate? Oh iya, dibikin sate. Oh ya, Umi punya tepuk sate. Yang kemarin habis makan sate, coba ditirukan tepuk sate sama Umi ya. Coba anak-anak di rumah tirukan Umi tepuk sate. 1, 2, 3, tepuk sate. Ambil daging, iris-iris, ditusukin, dibakar, ipit-ipit, dimakan. Enak. Iya, anak-anak di rumah belajarnya yang semangat
sayang ya. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak dan keluarga di rumah selalu sehat walafiat dan jauh dari segala mara bahaya. Amin. Ya, demikian sedikit sejarah tentang Idul Adha. Sedikit sejarah tentang Hari Raya Idul Adha dari Umi ya sayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.